Abi Qatadah As-Sulami, seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama asli beliau adalah Al-Harith Ibnu Rib'i Al-Ansari As-Sulami, termasuk sahabat yang usia masih anak-anak namun sudah memeluk agama Islam. Abu Qatadah, terkenalnya dengan nama Abu Qatadah. Nama aslinya Al-Harith Ibnu Rib'i. Beliau mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Ghazwat. Itu seluruh peperangan bersama Nabi beliau hadir. Seluruh peperangan, seluruh jihad fisabilillah, di dalam peperangan beliau selalu hadir bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau disebutkan ada orang Ansor juga yang namanya Qatadah. Ini berbeda. Ada yang namanya Qatadah, ada yang namanya Abu Qatadah. Kalau sahabat yang bernama Qatadah itu disebutkan di dalam kitab Al-Isabah karya Al-Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibnu Hajar Al-Asqalani, yang lahir pada tahun 773 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 852 Hijriah. Itu menyebutkan sahabat yang bernama Qatadah ini berbeda dengan Abu Qatadah. Sahabat yang bernama Qatadah diceritakan di dalam kitab Al-Isabah Ghazwatul Uhud, di dalam peperangan yang namanya perang Uhud. Beliau menjadi tamengnya Nabi. Jadi rela mengorbankan jiwa beliau asalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat. Jadi setiap panah musuh yang menuju ke arah Nabi, beliau ibaratnya siap pasang badan, ya, untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diceritakan beliau katakan, jiwa saya, seluruh tubuh saya rela korbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu panah dari musuh tepat mengenai mata beliau. Panah kena mata. Di belakang beliau Nabi Muhammad. Saking parahnya itu luka yang beliau dapati disebabkan oleh panah yang tepat mengenai mata beliau, itu matanya lepas. Jadi sambil memegang bola matanya, ini darah mengucur. Ini sahabat namanya Qatadah. Selesai dari peperangan, Qatadah, singkat daripada kisah, menghampiri Rasul, mengatakan, ya Rasulullah, mata saya. Mungkin beliau merasakan sakit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memegang bola matanya Qatadah dan memasukkan di mata beliau tulang mata dimasukkan. Kemudian Nabi mengusap. Selesai Nabi usap, itu mata sembuh kembali seperti semula, seakan-akan mata itu tidak
terkena luka, tidak terkena panah. Bahkan dikatakan mata itu jauh lebih tajam penglihatannya setelah diobati oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mukjizat Nabi, dimasukkan bola mata itu sembuh, kembali terpasang itu mata. Bahkan matanya jauh lebih sehat dibanding sebelumnya. Nah, ini seluruh mukjizat para nabi, seluruh mukjizat para nabi itu ada di dalam mukjizatnya Nabi Muhammad. Nabi yang terkenal mengobati orang-orang sakit itu Nabi Isa alaihissalam. Penyakit kusta disembuhkan, orang yang matanya buta disembuhkan, bahkan orang yang mati dengan izin Allah Nabi Isa hidupkan. Mukjizat seperti ini ada di dalam mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih hebat mukjizatnya Nabi. Nabi Musa membelah lautan, lautan terbelah. Nabi Muhammad membelah bulan, bulan terbelah. Nabi Musa mengeluarkan air dari batu, dipukul batu dengan tongkat keluar air. Nabi Muhammad air keluar dari jari beliau. Jadi seluruh mukjizat para nabi itu ada di dalam mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada seorang ulama ahli sunnah wal jamaah bernama Al-Imam Al-Baihaqi. Beliau mengarang kitab secara khusus membahas mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjudul Dalailun Nubuwah. Berjudul Dalailun Nubuwah. Abi Qatadah di dalam kitab Hayatul Hayawanil Kubra, Al-Imam Ad-Damiri menyatakan bahwa julukan beliau yang Nabi berikan kepadanya Farisur Rasulillah, penunggang kudanya Nabi Muhammad SAW, karena beliau terkenal ahli di dalam menunggang kuda. Bahkan Nabi SAW mengatakan khairu fursanina Abu Qatadah, sebaik-baiknya penunggang kuda kami itu Abu Qatadah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi doakan kepada beliau karena selalu bersama Nabi di setiap pertempuran, sehingga dalam satu kesempatan Nabi mendoakan secara khusus kepada beliau, Allahumma barik lahu. Dalam kitab Asadul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah karya Al-Imam Ibnu Athir meriwayatkan Nabi mendoakan kepada beliau, Allahumma barik lahu fi sya'rihi wa basyarihi. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Abi Qatadah, keberkahan di seluruh bulunya dan di seluruh kulitnya. Nabi doakan kepada Abu Qatadah. Di dalam kitab Siyaru A'lami Nubala karya Al-Imam Al-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat pada tahun 748 Hijriah, Nabi mendoakan Allahumma hfaz Aba Qatadah. Ya Allah, jagalah Aba Qatadah. Ternyata doa Nabi benar-benar terwujud. Beliau ini tidak pernah absen dalam peperangan, tapi tidak meninggal dalam peperangan. Beliau mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang absen, mulai dari perang Badar dan seterusnya sampai Nabi wafat. Kemudian di masa Khalifah Sayyidina Abi Bakar, beliau juga mengikuti peperangan. Di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, beliau juga ikut andil di dalam peperangan Ghazwatul Qadisiyah, perang yang dimana
kerajaan Persia runtuh, itu beliau ikut andil dalam peperangan tersebut. Bahkan beliau berhasil mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Mintaqah Malik Faris, sabuknya Raja Persia, beliau miliki rampasan perang itu. Itu sabuk saya sudah coba hitung, kalau dirupiahkan harganya di zaman kita saat ini itu 40 miliar dengan kalkulasi dinar. Dinar itu 1 dinar kurang lebih hampir 3 juta. Sabuk Raja Persia, situ ada emas, ada berlian, ada macam-macam di situ. Ya, perhiasan yang sangat mewah. Nah, disebutkan oleh ulama, ini sabuknya Raja Persia harganya itu kurang lebih kami coba hitung 40 miliar sabuknya. Itu dimiliki oleh Abu Qatadah. Ya, harta rampasan perangnya itu sabuknya Raja Persia. Kemudian di masa Sayyidina Utsman bin Affan, ada yang menyebutkan beliau juga mengikuti hampir seluruh peperangan yang ditugaskan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan di masa Imam Ali bin Abi Thalib, beliau ikuti seluruh peperangan Imam Ali bin Abi Thalib dan menjadi prajurit yang setia menemani Imam Ali bin Abi Thalib. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang disusun oleh Al-Hafiz Ibn Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat pada tahun 774 Hijriah, ada satu riwayat menyatakan beliau wafat di masa Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib dan disolatkan oleh Imam Ali, Abu Qatadah. Tapi sebagian ulama mengatakan riwayat ini lemah karena mereka membuat satu penelitian, ternyata ditemukan Imam Ali wafat terlebih dahulu. Kemudian setelah itu tahun 54 Hijriah Abu Qatadah meninggal. Nah, dari tahun wafatnya ini tidak mungkin Imam Ali menyolatkan beliau, karena Imam Ali wafat pada tahun 40 Hijriah. Sedangkan Abu Qatadah Al-Ansari wafat pada tahun 54 Hijriah. Nah, tapi terlepas daripada khilafiyah wafatnya beliau, namun yang pasti adalah beliau termasuk orang yang ikut di dalam barisannya Imam Ali bin Abi Thalib ketika menghadapi Khawarij dan juga perang Siffin dan perang-perang lainnya. Itu beliau ikut hadir dan tidak wafat di dalam peperangan karena Nabi sudah doa, Allahumma hfazhu, ya Allah jagalah dia. Dijaga. Padahal dalam kitabnya Ibnu Athir menyebutkan beliau ini termasuk orang yang sangat nekat. Kalau berperang selalu berada di depan. Tapi Allah jaga beliau bibarkati doa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sekilas tentang periwayat hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, sahabat yang bernama Abu Qatadah.